Hari Nelayan Nasional. Polda Pak Agus inilah nelayan pernah bersalam-salaman. Kalau saya melihat hampir punah itu terumbu karang di areal khususnya di Selat Malaka di area kawasan Bedagai, dikarenakan penyebabnya sebenarnya banyaknya pukat troll. Susi turun ke lapangan pernah lewat di sini Pak, mengontrol dia. Iya. Empiris, berita kebenaran. Setiap tanggal 6 April diperingati sebagai Hari Nelayan Nasional. Hidangan laut yang disajikan ikan, udang, kepiting, teri Medan, sotong, kerang, dan lainnya di meja makan Istana Presiden, di meja makan kantor gubernur dan di restoran dan meja makan di rumah kita. Itu ada perjuangan nelayan tradisional yang mempertaruhkan nyawanya untuk bisa mendapatkan hasil laut. Nelayan tradisional Indonesia memegang peran kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Cuaca ekstrim, keterbatasan alat tangkap, dan ketidakpastian pasar menjadi tantangan yang harus dihadapi. Persoalan besarnya, alat penangkapan ikan api, pukat trawl dan pukat yang merusak. Dari dahulu hingga sekarang tak kunjung bisa diselesaikan. Nelayan hanya dijanjikan manis oleh pemerintah dan aparat penegak hukum. Karenanya nelayan tradisional, laut terjaga, makanan bergizi tersedia, lapangan pekerjaan terbuka. Dari situlah ekonomi pun mempengaruhi pasar. Pertanyaannya, apakah Laut Nusantara masih kaya biota laut? Apakah nelayan tradisional sudah sejahtera? Apakah ada anak muda yang masih mau menjadi nelayan tradisional sekaligus menjaga Laut Nusantara? Padahal, nelayan tradisional yang menangkap ikan secara turun-temurun menggunakan jaring dan pancing serta dengan sampan kecil yang ramah lingkungan. Sejatinya mereka menjadi nelayan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Mereka tak serakah. Mereka taat aturan. Karena mereka tahu laut adalah sumber kehidupannya dan mereka sadar identitas bangsanya dan nenek moyangnya yang gemar melaut. Mereka beroperasi dekat pantai dan punya peran penting dalam menjaga ekosistem laut. Kini, nelayan tradisional menghadapi tantangan, perampasan ruang laut, praktik penangkapan ikan ilegal, keselamatan dan kepastian kesejahteraan hingga dampak perubahan iklim. Akibatnya, kapal yang menggunakan pukat trawl dalam mencari ikan milik pengusaha perikanan yang punya modal besar, berdampak kepada nelayan tradisional di Serdang Bedagai, menurun pendapatannya. Bahkan banyak anak nelayan tradisional putus sekolah karena gak ada biaya. Nelayan tradisional di Serdang Bedagai sangat memuji Menteri Kelautan Susi Pujiastuti dan kepemimpinannya dinilai berpihak kepada nelayan tradisional. Pukat trawl pada masaknya tidak berani beroperasi. Serta memuji mantan Kapolda Su Agus. Harapan, nelayan tradisional di Serdang Bedagai, memohon dengan sangat serius, agar Presiden Prabowo Subianto serius memperhatikan penderitaan nelayan dari jahatnya pukat trawl. Juga memohon kepada Kapolda Sumut terkhusus Ditpolairut Poldasu dan Bakamla mengawasi pukat trawl agar tak mencari ikan di areal jarak tangkapan nelayan tradisional antara 1 hingga 5 mil. Nelayan tradisional sedang menjerit. Laut bagi nelayan tradisional adalah sumber kehidupannya. Merdeka! Kalau semasa saya kecil, kita masih lagi melihat ada tangkapan yang sangat tradisional sekali. Dengan mengambil ikan udang itu dibuat seperti ambai. Ambai itu seperti metodenya pakai sampan kayu kecil, tapi pemakai seperti rumbiah. Bukan jaring. Bukan rumbiah, dengan hanya sebatas memukulkan tangan, tepuk tangan dengan sampan tadi, udang bisa naik. Melompat udang itu. Itu sangat tradisional kali. Nggak dapat lah sekarang kayak gitu. Saya rasa seperti itu dengan banyaknya penawaran yang luar biasa, mungkin tak ada lagi seperti itu. Apa Sangat namanya langka. tadi alatnya? Itu kasaran malamnya saya lupa jadi ini. Ambai apa? Ambai. Pakai sampan kecil. Sampan kecil. Sambil jalan ditepuk-tepuk. Tepuk-tepuk. Udang naik lompat ke sampan.
surga betul matang. Itu surga kali buat tempat waktu itu dunia kali di Desa Lengkualan. Sangat mudah nelayan tradisional mencari makan. Nggak perlu pakai jaring. Tak perlu pakai jaring, hanya sebatas tepukan tangan ke sampan. Duit datang. Duit datang. Seperti itu. Terima. Sejak tahun berapa menjadi nelayan, Pak? Sejak tahun 72. Enakan waktu apa dulu apa itu ya? Waktu presiden dilingsirkan sama mahasiswa itu tahun berapa itu? 98. Itulah enaknya. Waktu krisis moneter enaknya. Udang itu sampai 150.000 per kilo. Hasil di laut cuman saat itu, Pak? Hasil laut lumayan, ada yang dapat puluhan kilo. Ada pernah saya dapat 17 kilo. Dapatnya. Pernah itu waktu moneter itu. Udangnya 100 limpol harganya waktu itu. Jadi Pak, sekarang ini Pak, gimana Pak pendapatan nelayan di Bogak Besar ini? Begitulah kurang, paling sekilo, 2 kilo lagi. Lantaran banyak troll ini, troll luar biasa, troll di sini. Trollnya dari mana Pak? Dari Pagurawan, Batubara, bukan troll di sini, bukan di laut sini, dari daerah luar masuk orang tuh. Oh, pokat troll ini bukan dari Serang Dagi Pak ya? Bukan. Siapa itu? Pagurawan itu masih sedang mudagi aku rasa. Apa Batubara? Batubara. Batubara, dari Batubara. Jadi Pak, Dinas Kelautan dan Perikanan gimana? Ada juga, tapi dalam diceritakan burung-burung. Kalau bahasa apanya kan nanti diam. Kami ini nelayan kan berapa kali udah ke kantor bupati, ke kantor gubernur, ke kantor itu DPR RI, apa kebupati, provinsi. Ngapain Pak? Itulah unjuk rasa. Cuman hasil saat itu Pak? Hasilnya memang ditanggapi, tapi nggak jalan. Jadi Pak, pokat troll itu memang sangat mengimbas sekali dampaknya bagi nelayan udang di Bogak Besar ini Pak? Wah, 100% bukan 1000% lagi. Orang itu kan menghabiskan mengikis terumbu-terumbu karang tempat makanan udang ikan itu habis. Orang yang ditariknya pakai rantai di bawah, pakai keroncong. Jadi Pak, setahu Bapak lah kan, ada nggak patroli dari Polairut? Jarang udah sekarang. Ada tapi jarang. Orang tuh di tengah, dia di pinggir. Nggak mau ketemu gitu. Jadi Pak, Bapak berharap nggak bahwasannya Polairut itu lebih meningkatkan pengawasannya gitu? Iyalah, itulah yang nomor 1 dulu, pengawasannya. Jadi kan kalau ada zonanya gitu, pokat tarik ada zonanya, orang nelayan pribumi ada zonanya, jadi kan nggak bergabung, jadi nggak sama di situ ngambil udang. Udang nih, sekarang kami udangnya apa? Ikan troll itu kurang juga. Udang. Kalau udang orang tuh sampai 200 unit dia sekali melaut kan di sini lewat hitam kali 2 kilo aja udah berapa? Udangnya 2 kilo, tapi nggak mungkin 2 kilo. Jadi Pak, pokat tarik itu Pak bilang tadi Pak, kira-kira Pak dari bibir laut berapa mil aja mereka? Paling 2 mil. Kalau sampan udang ini Pak sampai berapa mil Pak? Sama di situ juga. Caur baur gitu. Jadi Pak, kalau orang Bapak suruh figure tuh nggak mau gitu? Pak, ada yang kami dilanggar dulu. Adikku tuh hampir mati, pecah sampannya dilanggar sama troll itu. Untung aja ada pelampung. Jadi adik Bapak sekarang masih melaut? Udah masih melaut, tapi sampannya direhab lah itu, sampannya direhab. Masih melaut. Jadi gimana Pak pendapatan hari ini melaut Pak? Hari ini dapatlah tadi 1 kilo 3 on, menjual 130. Sekilo 100 sekarang. Jadi Pak untuk modalnya apa aja Pak? Beli minyak berapa liter? Beli minyak di masa lantaran enggak tengah kali, biasanya tengah kali. Sekitar 2 liter satu hari. 2 liter. Jadi Pak dengan pendapatan segitu cukup lah untuk keluarga Pak ya? Cukup untuk keluarga aja. Tapi untuk lebih nggak bisa. Cukup keluarga. Beli minyak nanti pulang lagi 2 liter kan.
beli beras nanti 2 kilo. Jadi Bapak nggak takut Pak melewati badai yang cukup kencang ini kan? Ini kan lagi musim berombak gitu Pak, sambil melaut nyari udang gitu. Usia Bapak kan udah mungkin sudah lebih tua kan, udah sangat tua kan? Lihat situasi, kalau lautnya berombak angin kencang, ya pernah melaut nggak jadi gitu, sampai ke pantai nggak jadi. Jadi cuman di rumah Pak? Ya. Itu Untuk anak ada ini. sisa-sisa yang lalu tuh tadi tinggal seperak 2 perak peribahasanya gitulah untuk keluarga. Jadi cuman apa harapan Bapak saat momentum Hari Nelayan Indonesia ini Pak? Harapan kami nelayan, pemerintah memperhatikan bagaimana troll itu jangan merajalela. Jadi kami ini mohonlah bantuan lagi. Jadi kan bantuan itu alat tangkapnya lagi dibantu supaya pendapatan kita kecil itu, jadi nggak bisa itu pendapatan kecil itu untuk makan aja lah, untuk biaya keluarga kan. Jadi kan kalau dibantu untuk merehab jaringnya, merehab sampannya, misalnya mesin yang apa udah nggak layak pakai lagi. Mesin yang nggak banyak yang nggak layak pakai, Kenapa itu Pak? udah keropos, sudah tua. Kenapa nggak dibenerin? Itulah biayanya nanti kan pas-pasan. Kalau ada lebih sedikit itulah disimpan-simpan untuk entah, kadang-kadang kerusakan tuh kan. Mesin ini kalau mesin pelaut ini ganti ring, bongkar lagi kalau udah rusak. Sekarang Pak tinggal berapa Pak nelayan di Bagok Besar nih Pak, nelayan udang Pak? Seluruhnya. Sekarang. Oh, seluruhnya. Kalau di sini aja lah Pak, Tangkan ini aja. Kalau di sini aja sekitar 30 aja lah. Banyak yang perih udah sampan udah. Kalau dulu rame di sini Pak. Baru. Dulu sampai berapa di sini nelayan Pak? Sampai 60, 70, Sekarang tinggal 30 ya. 30. Itu akibat apa Pak? Akibat itulah bantuan tadi kurang. Banyak yang mau melaut tapi untuk apa? Membuat pekarangan ini nggak ada uangnya. Kalau mengharapkan dari tokeh aja nggak mungkin. Harus ada kita. Berapa beli minyak Pak per liter Pak untuk nelayan sampan nih Pak? 2 liter lah, 1 liter berapa beli? 12. Satu hari berapa liter Pak sampan Bapak Pak? Ya kan 2 liter gitu aja. Bebas, pukat-pukat belum habis semua masuk. Penghasilan kami itu menurun lah, bukan menurun lagi, anjlok ya kan. Jadi apa kira-kira harapan Bapak? Harapannya begitulah, kok bisa dijaga, sama-sama jaga laut nih. Dari pemerintah pun kita dukungan juga kan gitu, supaya bisa dijaga, bisa berlangsung lah untuk nelayan nasional ini. Belum adanya istilah katrol seperti itu di desa kita ini, dengan kondisi pasir yang cukup luar biasa bagusnya, sehingga habitat laut seperti penyu ya, dia sering naik ke daratan untuk bertelur. Itu luar biasa, sehingga kami sebagai masyarakat itu sangat bahagia dengan adanya penyu bisa bersandar di pantai, khususnya di desa Bengkuala Pantai Merdeka ini bertelur. Setelahnya melekor, kami sebagai warga tadi murah meriah mengambil telurnya seperti itu. Jadi sekarang udah tidak ada seperti itu lagi, karena terumbu karang kita udah rusak semua seperti itu. Jadi Penghulu, hasil tangkapan nelayan di Bagan Kuala ini sekarang tinggal apa aja Penghulu? Kalau hasil tangkap di desa Bengkuala kita seperti jaring tamban, ya, perawi gurita. Kalau untuk mencari ikan karang udah sangat sulit. Kita harus mencari ikan tuh di daerah lewat Pulau Berhala seperti itu, hampir perbatasan Malaysia. Jadi Penghulu, rata-rata lah penghasilan gurita itu sekarang satu sampan berapa Penghulu? Berapa kilo dapat saat ini? Saat ini ya paling 2 kilo, 1,5 kilo, 3 kilo paling banyak. Kalau dahulu Penghulu? Kalau dulu luar biasa, ada 20 kilo, 30 kilo tangkapan mereka. Jadi Penghulu di sini per satu hari bisa lah musim gurita gitu Penghulu. Bisa dapat berapa ratus kilo Penghulu? Dikumpul-kumpul dari seluruh nelayan. Kalau di tingkat 2 ton, insya Allah ada, atau 3 ton ada masyarakat dapat gurita ini. Tapi karena adanya bukat-bukat yang tidak ramah lingkungan, ya masyarakat tradisional ini tidak terlalu banyak lah. Seperti itu. Kalau kita melihat penyebab daripada terumbu karang itu, kalau saya melihat hampir punah itu terumbu karang di areal, khususnya di Selat Malaka, di area Kabupaten Bedagai, dikarenakan penyebabnya sebenarnya banyaknya bukat troll yang mengambil
daripada ikan di areal Serdang Bedagai khusus Selat Melaka, sehingga terumbu-terumbu karang yang selama ini menjadi biota laut tempat bertelur ya, tempat-tempat nelayan untuk mencari nafkah ya nasional, sehingga hari ini sangat drastis menurun. Penyebabnya adalah pokok troll merajalela di areal Selat Melaka di Kabupaten Serdang Bedagai. Ya, harapan kita sebagai pemerintah terkecil di desa, dengan kita langsung bertatap muka dengan masyarakat nelayan, kita berharap ada ya bantuan ya seperti pembuatan terumbu karang di areal laut Selat Melaka Serdang Bedagai, supaya baik institusi terkait menjaga dan nelayan menjaga supaya buka-buka troll lagi tidak melakukan kegiatan di areal laut tersebut. Kami dari warga nelayan Serdang Bedagai mengucapkan Selamat Hari Nelayan Nasional. Hari ini nelayan memperingati Hari Nelayan Nasional yang seharusnya menjadi kebanggaan nelayan, menjadi sebuah inspirasi nelayan, namun peringatan Hari Nelayan Nasional hanya jargon atau simbolis. Tidak ada kesejahteraan yang signifikan terhadap nelayan hari ini. Tidak ada arti maksud dari peringatan nelayan itu sendiri. Apa gunanya kami memperingati Hari Nelayan kalau nelayan hari ini tidak mendapatkan perhatian terhadap pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah? Mari kita ingatkan bahwasanya pemerintah hari ini lupa bahwasanya ikan-ikan yang dimakan di istana yang megah itu adalah hasil dari nelayan-nelayan ini. Kami minta kepada Presiden Prabowo untuk memberikan atensi serius terhadap nelayan-nelayan hari ini, bahkan tidak dilihat dan tidak diperhatikan oleh pemerintah hari ini. Kami merasa kecewa, kami merasa sedih bahwasanya perhatian dari pusat sangat sedikit dan sangat-sangat kecil. Kami minta kepada Presiden Prabowo untuk memperhatikan kami. Kami minta Presiden Prabowo untuk turun langsung untuk memikirkan keadaan nelayan hari ini. Bagaimana nelayan mau mendapatkan ikan di negerinya sendiri, di tanahnya sendiri, di tempatnya sendiri, kalau Pukatrol di tanahnya, di tempatnya merajalela. Pukatrol kali ini Bapak Prabowo bahwasanya di mana-mana sudah ada. Maka setiap harinya ada beberapa kapal nelayan yang membawa Pukatrol untuk menghancurkan terumbu karang itu sendiri, sehingga nelayan tidak mendapatkan ikan, hingga nelayan tidak mendapatkan dari tangkapan sebenarnya alami terhadap nelayan itu sendiri. Kita minta kepada pihak Bapak Presiden dan Polairut Sumatera Utara harus bergerak. Jangan menutup mata, jangan mengabaikan penderitaan masyarakat nelayan. Kita minta Polairut dicopot apabila tidak mampu untuk mengatasi masalah ini. Ini masalah anak, masalah ibu, masalah kesejahteraan, masalah nyawa manusia yang mana akan terkena masalah apabila tidak diselesaikan oleh Polairut, yaitu nelayan Pukatrol itu sendiri. selama tentang Ibu Susi, baik dia mengurus kelautan. Itu harapan di Menteri Ibu Susi. Itulah nggak lama diganti dia lantaran terlampau baik sama nelayan di membantu. Sama apa Kapolda apa itu Pak Agus. Agus tahu kan? Kapolda kita sini. Nah, itu campur baur sama nelayan Pak Agus itu, tapi tak lama ya. Sering kami tatap muka dulu di sana, dibantu kasih sembako, kemudian dikumpulkan masyarakat itu di panti-panti itu beberapa kali. Pak Agus, masa Pak Agus jadi Kapolda. Setelah Kapolda Pak Agus inilah nelayan pernah bersalam-salaman. Kalau ini berganti-ganti nggak pernah. Pak Agus itu lah termasuk orang yang baik lah pada nelayan. Termasuk menteri kita di Ibu Susi tadi. Ibu Susi turun ke lapangan, pernah lewat di sini Pak, mengontrol dia. Iya. Berarti saat itu troll nggak ada Pak ya ketika Bu Susi turun? Puasa udah di apa tadi lah, di apa tadi kan, ini masuk nih menteri begini, udah lah orang tuh
Itu simpan lah, bagaimana kura-kura masuk di rumah tangga. Begitu. Tapi ketat lah zaman Pak Agus ketat berarti Pak ya. Ketat sama Pak Agus sama Pak Ibu Susi tadi. Berarti Pak zaman Pak Agus Kapolda Pukatrol jarang Pak ya? Jarang ya, bisa di apa kan kumpul kita masyarakat nih kan, dikumpulkan dia bicara cari solusinya tadi macam mana. Kalau Kapolda sekarang ini gimana Pak? Nggak pernah. Belum pernah jumpa Pak ya? Nggak ada mengadakan pertemuan sama nelayan. Nggak ada. Kalau Solusi Pukatrol ini nggak ada juga Pak ya. Nggak ada. Tapi kalau Pak Agus dulu, Pak Ibu Susi itu nampaknya tuh kayak ganding. Jadi beda kali kepemimpinan Kapolda sekarang sama Kapolda Pak Agus Pak ya. Beda. Beda kali ya, jauh ya. Ini nelayan ya. Nelayan. Kalau Pak Agus dulu diadakan pertemuan di pantai ini, kumpul semua. Beribu-ribu, bukan ribu, puluh ribu ada masanya. Dari Tanjung Bali, dari Langka. boleh diceritakan Pak, gimana masa Pak Agus jadi Kapolda terhadap bantu-bantu sama nelayan ini gimana kira-kira Pak? Pendapat Bapak? Pokoknya bagi kami nelayan, Pak Agus tuh pokoknya orang baik lah. Bagi kami nelayan, kan bagi apa-apa lagi nggak tahu lah. Perhatikan nelayan lah dia Bapak tuh. Jadi Pak, nelayan sini pernah diundang ke Polda Sumut sama Pak Agus Pak? Pernah sama Pak Agus. Dapat apa aja Pak? Sembako, banyak lah pokoknya. Apa-apa di sembako tadi. Waktu Pak Agus jadi Kapolda Pak ya? Iya. Jadi Pak, saat itu Pak Agus jadi Kapolda, gimana kondisi Pukatrol di Serang Belagi nih Pak? Banyak nggak? Alhamdulillah kurang lah, nggak kayak gini lah. Mantap. Semenjak Pak Agus menjabat di Kapolda. Kalau zaman sekarang gimana Pak? Pukatrol ini Pak? Wah banyak kali ya marajalela ada orang tuh. Nggak ada lagi kayak pelarangan, nggak ada lagi. Sehingga pendapatan menurun nelayan Pak ya? Jauh lah menurunnya. Pengaruh Tadi Pak besar. dapat berapa kilo Pak hari ini Pak? Tadi cepat pulang untuk nggak ada angin kencang. Berapa kilo dapat? Nggak ada begaji terus. Bawa pulang untuk makan aja dah. Cepat pulang tadi. Angin kencang Pak ya? Iya angin kencang pulang. Biasanya Pak dapat berapa kilo Pak? Biasanya? Kadang-kadang ada juga 2 kilo, 1,5 gitu aja lah. Dari Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, jurnalis Empiris mengabarkan, Empiris berita kebenaran.